pagi saya ucapkan untuk teman-teman sekalian dan Ibu dosen, Ibu Tati Pidianasari. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan yang dimana menggunakan alat dan bahannya itu daging, sari nanas, ada air panas, tiga buah gelas dan 1 sendok, dan selanjutnya ada air yang sudah dimasukin es atau air dingin. Nah, di sini cara pengerjaannya yaitu saya akan mengambil 1 buah sampel daging, dimasukkan ke tiap 1 gelas. Gelas yang kedua, dan gelas yang ketiga. Ini adalah gelas yang sudah diberisikan oleh daging. Selanjutnya saya akan masukkan sari nanas ke dalam gelas tersebut. Selanjutnya saya ambil gelas yang kedua, saya masukkan juga sari nanasnya. Selanjutnya ambil gelas yang ketiga, saya masukkan juga. Nah, ada baiknya kita mengaduk daging ini agar dagingnya merata dengan nanas-nanasnya. Setelah itu, gelas yang pertama kita masukkan ke dalam air panas. Selanjutnya, gelas yang kedua kita masukkan ke dalam air es. Gelas yang ketiga kita biarkan di sini. Setelah penampakan gelas yang sudah dimasukkan air panas, gelas yang sudah dimasukkan oleh air dingin, dan gelas yang dibiarkan di udara. Nah, di sini kita menunggu selama kurang lebih 1 jam untuk. Nah, di sini uji enzim brolin ini berguna untuk mengetahui perubahan suatu bahan atau daging tersebut pada suatu suhu ruangan. Ini kan tadi saya sudah bilang 3 contoh: air panas, air dingin, dan udara biasa atau udara sekeliling kita. Nah, jadi setelah saya masukkan dan kita sudah menunggu kita akan melihat hasilnya, bagaimana perubahan pada daging tersebut yang bercampur dengan nanas, sari nanas yang ada di dalam air panas dan yang ada di air dingin dan ada di udara. Setelah menunggu kurang lebih dari 1 jam, kita akan melihat hasil yang dari gelas pertama, yaitu gelas dari suhu ruangan sekitar. Kita ambil. Ini adalah daging yang ditaruh di suhu ruangan. Nah, daging ini terbilang sangat empuk dan malah mudah untuk dicabik-cabik. Kenapa? Karena di sini enzim brolin atau ikatan peptida pada protein daging sudah terputuskan oleh enzim brolin. Enzim brolin itu enzim brolin itu berada pada nanas ini karena mengandung asam, apalagi kita memakai nanas yang muda. Nah, jadi hasilnya lebih maksimal. Selanjutnya
ini dari gelas yang suhu baik. Setelah kurang lebih kita menunggu dari 1 jam untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, saya sudah mendapat hasil dari ketiga buah sampel. Nah, yang pertama itu yaitu dari gelas pertama saya akan ambil, di mana gelas pertama ini yaitu dari daging sudah dilumuri oleh nanas dan ditaruh pada ruangan sekitar. Nah, ini adalah penampakannya. Daging ini terbilang sangat empuk dan malah mudah sekali untuk dicabik-cabik sih teman-teman. Nah, ini terbilang sangat empuk karena daging sudah dilumuri oleh nanas ini, karena proteinnya sudah terputus oleh enzim Brolin. Kenapa? Karena di dalam sari nanas ini sudah mengandung, itulah yang mengandung enzim Brolin. Apalagi kita memakai nanas muda karena mengandung enzim Brolinnya yang lebih sangat tinggi. Nah, inilah hasilnya dari suhu ruangan sekitar. Setelah itu saya ambil dari gelas sampel yang kedua, yaitu dari suhu ruangan dingin. Ini adalah penampakan dagingnya. Ini terbilang empuk, tapi dia nggak seempuk yang gelas pertama, karena di sini enzim Brolin pada nanas ini dan ditaruh di ruangan dingin tidak bekerja semaksimal mungkin, atau terputusnya itu tidak semaksimal yang di suhu ruangan jadi dia agak sedikit empuk. Ini daging tersebut. Setelah itu masuk ke gelas yang ketiga, yaitu dari suhu ruangan dari nanas yang sudah dilumuri, dari daging yang sudah dilumuri oleh nanas. Nah, ini tampaknya sedikit lebih pucat dan ini tidak empuk sama sekali, karena ini nggak empuk sama sekali dagingnya. Di sini karena enzim Brolin terdenaturasi atau rusak, sehingga tidak terjadi pemutusan protein. Inilah tampak hasil dari ketiga bahan tersebut, yang dimana ini adalah daging di suhu ruangan, ini adalah di suhu dingin, dan ini adalah di suhu panas. Nah, dari kesimpulan yang kita dapat, yaitu enzim Brolin itu akan bekerja pada suhu ruangan. Contohnya pada suhu ruangan lingkungan sekitar, itu enzim Brolin akan bekerja dengan cepat atau bekerja dengan secara maksimal mungkin. Jika pada gelas yang kedua atau suhu ruangan yang dingin, dia tidak terlalu bekerja atau dia tidak bekerja semaksimal mungkin. Nah, ke sampel yang ketiga atau pada suhu ruangan panas, enzim Brolin itu tidak bekerja sama sekali karena terdehidrasi atau sudah rusak dia, maka enzim proteinnya terputus. Makanya daging ini pada suhu ruangan yang panas itu dia tidak empuk atau beda dari kedua sampel tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan atau saya sampaikan. Semoga itu menjadi pelajaran ke depannya buat saya. Terima kasih.